4 blunder konyol Jordi Amat yang merugikan timnas Indonesia. Bek naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat, belakangan dipuja sekaligus dicela. Netizen menyoroti sejumlah blunder yang merugikan skuad Garuda. Menurut catatan, pemain berdarah Indonesia-Spanyol itu setidaknya sudah 4 kali membuat blunder yang merugikan. Momen tersebut terjadi laga resmi seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. 1. Menarik baju lawan di kotak penalti. Saat melawan Jepang dalam laga krusial Piala Asia 2023, Jordi Amat membuat blunder dengan menarik pemain Jepang di kotak terlarang hanya dalam 3 menit pertandingan. Kesalahan ini berujung pada penalti yang berhasil dieksekusi oleh striker Jepang, Ayase Ueda. 2. Cetak gol bunuh diri lawan Irak. Jordi menjadi sorotan setelah mencetak gol bunuh diri saat melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejadian tersebut terjadi pada menit ke-35, menyebabkan timnas Indonesia tertinggal 0-2. Performa buruk lini belakang Jordi berdampak signifikan pada kekalahan telak 1-5 dari tuan rumah Irak. 3. Kehilangan bola di lapangan tengah. Di laga kedua grup F melawan Filipina, Jordi kembali melakukan blunder yang berujung pada gol lawan. Pada menit ke-23, kehilangan bola di tengah lapangan membuka celah bagi Filipina untuk mencetak gol. Meskipun diunggulkan, timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1. 4. Pelanggaran keras lawan Irak. Bertindak sebagai tuan rumah skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-0. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-59 saat melawan timnas Irak. Jordi Amat mendapat kartu merah langsung karena pelanggaran keras. Bagaimana menurut kalian? Masih layakkah Jordi Amat jadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia? Pakar Malaysia remehkan timnas mereka sendiri. Timnas Malaysia diremehkan oleh akademisi negerinya sendiri untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Profesor Zulakbal Abdul Karim, yang sering mengkritisi persepakbolaan Malaysia, sama sekali tak terkejut melihat harapan timnas Malaysia yang berada di ujung tanduk. Safawi Rashid dan kawan-kawan berada di urutan ketiga klasemen grup di bawah Kirgistan dan Oman, yang masing-masing mengantongi 9 poin. Taiwan menjadi juru kunci klasemen dengan 0 poin. Putaran ketiga menjadi impian setiap tim karena menyediakan 6 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Juara dan runner-up 3 grup putaran ketiga itu langsung melenggang ke Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat. Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon mengakui bahwa pasukannya membutuhkan keajaiban untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pengamat dan pakar sepak bola di Malaysia juga mengakui bahwa timnas Malaysia kemungkinan besar gagal. Guru Besar Fakultas Ilmu Olahraga dan Kepelatihan Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, Zulakbal Abdul Karim mengatakan, kecil kemungkinannya kami lolos karena krisis cedera yang kami hadapi. Kami juga harus menghadapi tim kuat, Kirgistan, di kandang mereka. Kondisi skuad timnas Malaysia kali ini memang cukup memprihatinkan. Sejumlah bintangnya tak bisa tampil karena cedera, mulai dari Darren Lock, Arif Aiman, Romel Morales, Syafiq Ahmad, Akhyar Rashid, hingga Faisal Halim. Kiper nomor 1 Shihan Hasmi Mohamed dan bek kanan Azam Asmi Murad juga ikut absen akibat cedera. Menurut Zulakbal, sebagaimana dikutip dari New Straits Times, kans yang sangat kecil itu sangat wajar diterima timnasnya. Ini bukan masalah besar karena kami belum pernah lolos ke Piala Dunia sebelumnya, tandasnya. Dia melanjutkan, yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang akan dilakukan otoritas sepak bola Malaysia setelah kualifikasi ini berakhir. Zulakbal kemudian mengungkapkan fakta dalam pengelolaan sepak bola di negerinya, kami telah menghadapi masalah yang sama selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berubah. Menurutnya, manajemen sepak bola Malaysia seharusnya fokus untuk menghasilkan talenta-talenta bagus dari level pemain muda dan mengembangkan mereka ke tim senior. Kompetisi sepak bola Malaysia, M-League, juga harus menjadi platform bagi para pemain untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan performa mereka. Pembangunan pemain muda, imbuhnya, harus lebih ditekankan dan wajib menciptakan sosok-sosok yang bisa masuk ke tim senior dengan lancar. Cedera adalah bagian tak terpisahkan dari permainan. Seharusnya pelatih sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Talent poolnya ada, tapi pertanyaannya apakah mereka memenuhi standar, ucap Zulakbal. Jadi, simpulnya, pengembangan sepak bola Malaysia membutuhkan M-League yang berstandar tinggi, sehingga memiliki pemain berkualitas untuk memperluas pilihan pelatih tim nasional. Kami selama ini mengandalkan wajah-wajah biasa, dan itu bukan pertanda baik, kritik Zulakbal. Pelatih Filipina menyerah, kemenangan lawan timnas Indonesia dan Vietnam tak jadi target utama, ini alasannya. Tom Saintfiet yang merupakan pelatih kepala timnas Filipina mengungkapkan targetnya pada laga melawan Vietnam dan Indonesia. Tim berjuluk The Ascals tersebut dalam waktu dekat akan melanjutkan kiprah mereka pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya,
Filipina hampir dipastikan tidak akan lolos ke putaran selanjutnya. Pasalnya anak asuh Tom Saintfiet saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup F. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Neil Etheridge dan kawan-kawan hanya mampu mengoleksi 1 poin saja. Terlebih lagi, mereka akan melawan tim tangguh pada 2 laga penutup grup F mendatang. The Ascals akan berhadapan dengan Vietnam dan Timnas Indonesia. Menariknya lagi, mereka akan memainkan partai tandang dalam 2 laga terakhir. Laga pertama akan berlangsung di markas Vietnam, tepatnya di My Dinh Stadium, Hanoi, pada Kamis, 6 Juni 2024, mendatang. Berselang 5 hari kemudian, tim Filipina akan terbang menyambangi markas Timnas Indonesia. Duel kontra tim Garuda akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024, mendatang. Kondisi ini nyatanya mempengaruhi kepercayaan Saintfiet selaku pelatih kepala. Pelatih asal Belgia tersebut mengatakan bahwa tujuan utama timnya bukan untuk menang pada 2 laga mendatang. "Tujuan saya bukanlah untuk menang besok," ucap Saintfiet, dikutip dari The Tao 247. Ia mengaku memiliki tujuan besar lainnya bersama The Ascals. Seperti diketahui, baru-baru ini timnas Filipina kedatangan pemain-pemain diaspora anyar. Setidaknya ada 6 pemain yang akan menjalani debut bersama Ascals. Mereka adalah Dylan De Muynck, Alex Moniz, Christopher Reyes, Zico Bailey, Adrian Ugelvik, dan Scott Woods. Vietnam tuduh Indonesia curang lawan Irak. Media Vietnam, Soha, menyoroti sejumlah langkah yang mereka nilai ditempuh PSSI untuk memuluskan langkah timnas Indonesia menumbangkan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk kondisi lapangan timnas Irak yang buruk. Timnas Indonesia bermain trik, membuat perubahan penting yang menyulitkan Irak dan Vietnam. Skuad Merah Putih memiliki sejumlah keuntungan. Langkah pelatih Shin Tae-yong disebut-sebut mampu menjatuhkan 2 burung dengan 1 batu. Timnas Irak mengeluhkan saat harus berlatih di lapangan Jakarta, beberapa hari sebelum menghadapi Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi pemberitaan Soha. Namun, tempat latihan tersebut bukan jadi satu-satunya alasan yang membuat Timnas Irak tidak puas dengan PSSI, lanjutnya. Selain itu, Soha juga menyebut perubahan jadwal laga versus Irak disinyalir menjadi upaya Shin Tae-yong untuk memberikan tekanan ekstra kepada Vietnam. Sebab, jika Indonesia bisa menang, mental The Golden Star akan runtuh karena mereka sudah melihat hasil akhir grup F. Seandainya Indonesia mengubah waktu, timnas Vietnam juga akan terpengaruh secara psikologis. Dengan adanya perubahan waktu dari Indonesia, setelah laga ini timnas Vietnam akan bermain di My Dinh, tulis Soha. Jika Indonesia menang melawan Irak, mereka pasti akan mendapatkan tiket untuk lolos dan Vietnam akan tersingkir. Saat itu, mental pemain asuhan Kim Sang-sik bisa terkena dampak total saat bermain lawan Filipina, lanjutnya. Tokoh bola Vietnam sebut kualitas pemain naturalisasi Filipina jauh di bawah timnas Indonesia. Tokoh sepak bola Vietnam meremehkan para pemain keturunan atau naturalisasi Filipina bila dibandingkan dengan timnas Indonesia. Tokoh bernama Duong Phu Lam itu melontarkannya hanya sehari menjelang Vietnam versus Filipina pada laga kelima putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media lokal Vietnam, Phu Lam diminta mengevaluasi skuad Filipina, yang kini dihuni banyak pemain naturalisasi. Entah seperti apa level pemain naturalisasi asal Filipina itu, saya hampir tidak pernah melihat mereka bermain. Saya dengar sebagian besar pemain naturalisasi di Filipina adalah pemain baru, bahkan pelatih Tom Saintfiet juga sangat baru, ujar Phu Lam. Mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam itu juga meragukan apakah para pemain naturalisasi Filipina tersebut bisa bermain di klub besar Eropa dan Amerika Utara, lalu apakah mereka mampu bermain secara reguler atau tidak. Seberapapun kualitasnya, lanjut Phu Lam, jika hanya dengan konsentrasi beberapa hari, lalu memasuki pertandingan resmi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, maka sulit bagi mereka untuk segera mendapatkan kelancaran. Pentolan sepak bola Vietnam itu lalu diminta menjelaskan perbedaan pemain naturalisasi Filipina dan Indonesia. Menurutnya, ada 2 perbedaan sangat mendasar. Perbedaan yang pertama adalah dari segi kualitas, pemain naturalisasi Indonesia sudah teruji kualitasnya, sedangkan pemain naturalisasi asal Filipina belum teruji kualitasnya. Perbedaan kedua, pemain naturalisasi Indonesia disaring melalui banyak turnamen berbeda. Setiap usai turnamen, pelatih Shin Tae-yong menyisihkan pemain yang menurutnya tak layak, lalu hanya menyisakan pemain naturalisasi yang memiliki kualitas bagus dan cocok untuk tim Indonesia, ungkap Phu Lam. Berkat itulah, imbuhnya, para pemain naturalisasi Indonesia memiliki waktu lama untuk terhubung satu sama lain dan dengan pemain asli Indonesia, sehingga lancar.
Faktor tersebut dinilainya tidak akan muncul bersama tim Filipina pada laga mendatang di kualifikasi. Selanjutnya jangan lupa bahwa Indonesia merupakan negara dengan tradisi sepak bola di Asia Tenggara, dan telah mempunyai posisi tertentu di kawasan ini dari dulu hingga sekarang, sedangkan Filipina tak memiliki posisi tersebut, sebut Duong Phu Lam. Ketika ditanya apakah kondisi Filipina itu memberi angin kepada Vietnam untuk meraih kemenangan, saya menilai timnas Vietnam lebih tinggi dari lawannya, dengan syarat pelatih Kim Sang-sik tidak mengulangi kesalahan pelatih sebelumnya, Philippe Troussier, jawab Phu Lam. Dia melihat pelatih baru Vietnam itu serius memperbaiki kualitas tim, memanggil sebagian besar pemain terbaik di sepak bola Vietnam saat ini. Menurutnya, detail tersebut sebagian menunjukkan bahwa Kim Sang-sik tak ingin menempuh jalan yang sama seperti dilakukan Troussier. Pelatih Kim Sang-sik juga ingin mengincar rencana yang aman. Dia menggunakan pemain berpengalaman untuk dengan mudah beradaptasi dengan jadwal latihan singkat saat ini, sehingga dengan mudah meningkatkan kemampuan dan kemenangan para bintang, jelasnya. Kim Sang-sik sendiri sangat membutuhkan kemenangan melawan Filipina untuk mendapatkan dukungan penonton tuan rumah pada debutnya nanti. Mengenai gaya bermain Filipina dalam duel kontra Vietnam nanti, Phu Lam memprediksi mereka akan coba memanfaatkan bentuk fisik dan kekuatannya dengan tembakan jarak jauh. Di lini tengah, mereka akan berusaha bersaing ketat seperti yang dilakukan lawannya, Indonesia dan Malaysia, melawan Vietnam belakangan ini. Namun, gaya permainan itu sudah diantisipasi Vietnam. Saya amati kebugaran fisik para pemain bertahan Vietnam telah meningkat dibandingkan pertandingan terakhir di bawah asuhan Troussier. Faktor fisik cukup penting ketika menghadapi lawan yang hampir kita tahu akan memainkan bola-bola tinggi, bola-bola panjang, dan persaingan ketat di lini tengah, pingkasnya. Erick Thohir tanggapi usulan Putra Nababan, timnas 60% pemain lokal. Ketum PSSI Erick Thohir menanggapi usulan anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan yang ingin skuad timnas Indonesia harus diisi oleh 60% pemain-pemain lokal. Ini katanya. Putra Nababan melemparkan kritikan atas maraknya pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam catatan Putra, sudah ada 11 pemain keturunan yang dinaturalisasi atas permohonan PSSI. Putra bicara saat menghadiri sidang Komisi 10 yang sedang membahas permohonan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Ia menyoroti mulai terpinggirkannya para pemain lokal atas kehadiran pemain keturunan. Ya kan opini itu sah, Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaikikan, nasionalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang persepsinya seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu, kata Erick Thohir kepada wartawan. Ada pemain U17 kita, U20 kita, kemarin bapak ibunya orang Afrika, Sudan. Bapak ibunya sudah dan lahir di sini, punya KTP, dan yang lainnya. Dia orang apa? Ya orang kita, dia lahir di sini, ujarnya menambahkan. Seperti yang sudah diutarakannya, Erick Thohir menyebut bahwa fenomena timnas diperkuat pemain keturunan sudah hal yang lumrah di sepak bola. Ia kembali menegaskan bahwa naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI hanya untuk pemain berdarah Indonesia. Pemain-pemain yang punya kualitas dan mau memperkuat Indonesia terus digoda untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal ini menjadi strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas Garuda agar bisa bersaing di pentas internasional. Jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini semakin global, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia dan kepentingan tim nasional bukan klub, tutur Erick Thohir. Dulu pemain naturalisasi kepentingan klub, begitu dinaturalisasi dipakai di tim nasional ogah-ogahan, tetapi main di klub dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah ini tidak bisa, memang sepak bola ini rumit dan perlu diperbaiki, ucapnya. Erick Thohir ungkap solusi bila ada pemain yang tolak panggilan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan terkait menaturalisasi Kelvin Verdong. Kehadiran Kelvin Verdong tentu membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat. Seperti yang diketahui, di posisi bek kiri sendiri timnas Indonesia sudah memiliki Pratama Arhan, Nathan Koyaon, hingga Sain Patinama. Hal tersebut sempat menimbulkan pertanyaan. Namun, Erick Thohir mengungkapkan alasan terkait naturalisasi Kelvin Verdong. Menurutnya, timnas Indonesia harus memiliki lebih dari satu pemain dalam setiap posisi yang mempunyai kualitas serupa. Sehingga, Shin Taeyong tak dipusingkan ketika ada pemain yang absen atau menolak panggilan timnas Indonesia. Target saya, kita harus punya 2 kali 11 pemain untuk timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang. Sehingga meski ada yang absen atau enggan memperkuat timnas, maka kita punya pengganti dengan kualitas yang sama. Intinya, pemain yang sekarang berkostum Garuda harus serius dan fokus demi mendapat kesempatan membela Indonesia. Timnas hanya untuk pemain yang punya tekad kuat dan mati-matian demi merah putih, kata Erick Thohir, dilansir dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Erick Thohir memastikan bahwa Kelvin Verdong sudah dapat bermain saat timnas Indonesia menghadapi Filipina.
Pertandingan tersebut dijadwalkan terlaksana pada 11 Juni 2024. Namun, Erick Thohir tak menjanjikan bahwa Kelvin Verdong bakal langsung bermain. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Shin Tae-yong. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia. Terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA yang secara langsung ikut mendukung agar sepak bola kita maju. Meski keputusan pemain yang bermain ada di tangan pelatih, tapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, ucap Erick Thohir. Jangan dipecat. 10 legenda pelatih ini puji kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Jackson F. Tiago. Saya selalu bilang kepada beberapa teman pelatih dari Brasil yang datang ke Indonesia bahwa saya sudah pernah lihat begitu banyak orang hebat datang dan pergi dari Indonesia, kata Jackson. Terutama pelatih dan staf-stafnya yang sudah punya begitu banyak prestasi di luar negeri. Tapi, kita selama ini di Timnas Indonesia tak pernah sabar. Saya menyebut kita karena saya juga pelaku sepak bola di Indonesia, tambahnya. Ada pelatih yang pernah juara bersama klub-klub Liga Belanda, tetapi apa legasinya untuk Indonesia? Lalu pernah ada Coach Wim dari Belanda, apa peninggalan beliau, katanya. Sebab, Shin Tae-yong pernah menangani tim di Piala Dunia, dan sukses mengalahkan juara bertahan di Piala Dunia tersebut. Sehingga, beliau punya standar yang setinggi-tingginya, kata Jackson kepada awak media. Menurut saya, belum ada pelatih sehebat Shin Tae-yong yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia untuk melatih Timnas Indonesia, lanjut pria asal Brasil itu. Bambang Pamungkas. Secara pribadi, saya melihat perkembangan tim sangat bagus, puji BP, sapaan karib Bambang Pamungkas, dalam siar di kanal Sport 77 Official. Setelah sekian lama nggak lolos ke Piala Asia, kita lolos lagi. Walaupun, pada event-event antara, kita masih gagal. Namun, dalam gambaran besar, timnas ini sudah benar, sambungnya. Dulu, orang selalu bilang kita nggak punya target man. Namun, sekarang, menurut saya, kita punya beberapa, seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, juga Dimas Derajat, kata BP. Artinya, sekarang ada pemain yang mulai diberi kesempatan untuk bermain di posisi yang selama ini susah. Saat ini, kita bisa melihat ternyata ada potensi. Dan, ia juga berani memanggil pemain-pemain muda, sambungnya. Pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan jadi solusi yang tepat. Ketika saya memperkuat timnas selama kurang lebih 13 tahun, ada 11 pelatih, ucap BP. Jadi, kita nggak pernah punya pola yang tepat. Belum selesai berubah lagi. Belum maksimal diganti lagi. Kita punya pengalaman dengan Luis Mia, yang prosesnya bagus, tapi tiba-tiba diganti di tengah jalan. Akhirnya harus mengulang lagi, karena sistem yang dilakukan Mia dan ST kan berbeda. Keduanya pelatih bagus, tapi kalau dimixkan nggak tepat, ia menambahkan. Luis Mia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos, ujar Luis Mia. Saya selalu senang jika ada pemain di klub bisa bergabung dengan tim nasional. Itu sangat penting untuk karir setiap pemain, kata Luis Mia. Saya yakin mereka juga akan berkembang karena memiliki pelatih asal Korea yang sangat bagus, yang telah bekerja dengan sangat baik bersama para pemain muda, lanjut Mia. Ricardo Salampessy. Kalau melihat apa yang ditampilkan dalam 2 pertandingan, saya rasa sudah sangat baik. Dari segi taktik apa yang pelatih berikan kepada tim sudah berjalan baik sesuai apa yang diinginkan, kata Ricardo Salampessy. Kemudian mau pakai formasi apapun gaya bermain tetap sama. Perubahan yang terjadi di dalam tim, Shin Tae-yong cukup pintar menyesuaikan gaya bermain dengan lawan, jelasnya. Saat melawan Chinese Taipei, timnas Indonesia U23 bermain lebih ofensif. Kemarin pas lawan Turkmenistan mereka bermain lebih menunggu dan counter cepat, jelasnya. Secara tim peningkatannya luar biasa, permainan kelihatan cukup baik, dari menyerang ke transisi bertahan cepat sekali. Juga jarang kelihatan ada jarak antar lini. Pemain nyaman pegang bola, sirkulasi bola bagus, kesalahan passing juga minimal, katanya. Cukup banyak peningkatan dan saya rasa arah timnas ke depan akan lebih baik, tanda Salampessy. Hermansyah.
Saya rasa itu, penunjukan Shin Tae-yong, cukup bagus. Memang pelatih yang paling mumpuni Asia itu berasal dari Korea Selatan dan Jepang, kata Hermansyah. Artinya secara gambaran karakter sepak bola Asia Tenggara sudah paham. Banyak kan pelatih dari Asia Timur yang menangani tim dari ASEAN, ujar Hermansyah. Bambang Nurdiansyah. Saya sangat setuju dengan kebijakan pelatih Shin, kata Bambang Nurdiansyah. Tidak ada prestasi yang bisa digapai kalau mereka bersikap seenaknya. Prestasi itu berakar dari disiplin dan kerja keras, ujar Banur. Kalau ingin berprestasi, pemain harus mengesampingkan hal-hal seperti kesenangan sesaat yang akhirnya membuat mereka gagal menjadi pesepak bola yang baik, Banur menjelaskan. Akses pemain ke media sosial seharusnya bisa dipotong sehingga tak mengganggu perkembangan mereka, katanya. Hal-hal yang menjadi hambatan untuk berprestasi mesti diminimalkan, ia melanjutkan. Rulinere. Ini harus dipertahankan karena ini pemain masih muda-muda, hampir mungkin 8 pemain, ujar Rulinere. Jadi pelatih itu dipertahankan jangan diganti-ganti dan kita bisa sampai di final ini tidak mudah, kata Ruli. Ini kan pasti tim manapun berpikir Indonesia di babak ini, fase grup, saja sudah out, tetapi sekarang bisa masuk final ini kan suatu prestasi, tuturnya. Bima Sakti. Saya banyak belajar dari Coach Shin Tae-yong karena beberapa kali mendampingi, ucap Bima Sakti. Bagaimana fighting spirit dan menanamkan ke pemain harus mengerti tanggung jawab tugas di posisi utama, kata mantan pemain timnas Indonesia itu. Dan untuk Coach Shin saya sudah komunikasi juga walaupun bukan dengan dia, dengan Papa, Yo Jae-hoon, tutur Bima Sakti. Indra Syafri. Kami pastikan roadmap semua timnas berjalan sesuai kehendak pelatih. Saya selalu koordinasi dengan Ketua Umum PSSI dan pelatih semua timnas, ujar Indra. Khusus Shin, saya kerja sama 2 tahun dan alhamdulillah baik, karena banyak ide yang didiskusikan untuk kemajuan timnas, lanjut pria berusia 58 tahun itu. Saya sangat terima kasih Coach Shin kerja keras membangun timnas. Efektif baru 6 bulan karena 1,5 tahun ada pandemi, tegas pria asal Sumatera Barat itu. Saya hampir terlibat di timnas dari 2011, saat ini pengelolaan timnas adalah yang terbaik, saya bisa jamin itu. Parameternya adalah hampir semua roadmap berjalan lancar, tentu ada revisi dan diskusi, akan tetapi hampir semua roadmap dipenuhi dengan baik, tegas Indra Syafri. Gilbert Agius. Menurut pendapat saya, Shin Tae-yong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia, kata Gilbert Agius. Saya pikir, dia pasti memahami semua pesepak bola yang ada di Indonesia. Saya pikir, dia juga sudah memanggil pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia, ia menambahkan. Saya rasa Coach Shin Tae-yong sudah berbuat maksimal ketika membawa timnas U23 ke Piala Asia U23 pertama kalinya. Ini juga pertama kali sepanjang sejarah timnas senior, setelah 17 tahun kembali bermain di Piala Asia, ujar Erick Thohir. Saya mengapresiasi dengan perpanjangan kontrak tetapi kalau lebih panjang lagi tentu saya berharap ada target-target yang akan kami sepakati, tuturnya. Saya diskusi dengan Shin Tae-yong, saya ada kedekatan. Dan ini hal yang baik untuk sepak bola Indonesia, kata Menteri BUMN itu.